Siap. Baik, yang bertugas memimpin lagu dan doa silakan ke depan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu himne guru. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Mari kita berdoa. Bersyukur kami panjatkan kehadiran hadiratmu ya Bapa, karena begitu besar cinta kasih-Mu, di mana Engkau telah menuntun menyertai kami dari pagi hingga pada saat ini. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak mau melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Namun sebelum kami memulainya, mari Engkau tuntun sertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Bapa, semua pergumulan kehidupan kami, cita-cita kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, sangat baik, Pak. Baik-baik. Baik, Pak. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kebersamaan. Baik, kita akan ada dalam pelajaran PPKN dan sebelum itu saya akan mengecek kehadiran. Abi Sandi, Aldi, Alvin, Erwin, Irmawati, Irnansi, Ita, Karno, Marcelina, Menik, Merlina, Michelle, Nikodemus, Nona Rambukonga, Stefanus, Sustina, Pembu Adi, Pembu Sabtu, Reni, Jos, Elton, Ignas, Peter. Kita akan ada dalam mata pelajaran PPKN dan kompetensi dasar kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum kita belajar tentang kompetensi dasar ini, kita akan menyimak indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu dalam sikap spiritual, menunjukkan sikap berdoa yang baik, benar, sopan, dan santun. Dalam sikap sosial, yaitu berperilaku toleransi dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang kedua, berperilaku jujur. Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan, kita akan mengidentifikasi macam-macam pembagian kekuasaan menurut para ahli.
Kita akan menjabarkan konsep pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal, dan juga pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Pada indikator pencapaian kompetensi keterampilan, kita akan merumuskan hasil diskusi sistem pembagian kekuasaan Republik Indonesia yang akan kita tuangkan dalam peta konsep atau mapping. Dan setelah itu kita akan mempresentasikan hasil diskusi tentang sistem pembagian kekuasaan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar ini, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap berdoa yang baik, benar, dan sopan. Yang kedua, peserta didik dapat berperilaku toleransi dan juga berperilaku jujur. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam pembagian kekuasaan menurut para ahli. Yang keempat, peserta didik dapat menjabarkan konsep pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang keenam, peserta didik dapat merumuskan hasil diskusi tentang sistem pembagian kekuasaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi. Dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ini menggunakan model Project Based Learning atau PJBL, maka harus ada produk yang kita hasilkan. Maka produk yang kita hasilkan yaitu peta konsep. Jadi dalam diskusi kelompok, setiap kelompok sebentar akan berdiskusi berdasarkan pertanyaan yang ada pada buku pelajaran dan juga pada LKPD yang nanti dikerjakan. Setelah itu dituangkan di dalam sebuah peta konsep. Ketika dituangkan dalam peta konsep, peserta didik sebentar akan mempresentasikan peta konsep yang ada atau yang sudah baik, kita simak slide yang ada pada PowerPoint. Ini slide bertuliskan tentang apa? Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Silakan Elton. Tentang Pancasila. Ya, tentang Pancasila. Tepuk tangan untuk Elton. Jadi, di dasar kita berbicara tentang Pancasila, maka jelas kita harus mengkaji tentang Pancasila. Jadi ada 3 indikator penting yang harus kita ketahui dalam kompetensi dasar ini. Yang pertama adalah nilai-nilai, yang kedua adalah Pancasila, dan yang ketiga adalah pemerintahan negara. Jadi di dalam menjalankan roda pemerintahan negara, jelas harus ada nilai yang kita ketahui dan nilai tersebut menjadi pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Nilai apa? Yaitu nilai Pancasila. Baik, gambar yang berikut. Gambar yang kedua ini, siapa yang tahu ini gambar apa? Untuk gambar ini, atau gambar yang banyak-banyak orang berdiri ini, diawali huruf K. Silakan ganti huruf X ini dengan huruf yang benar untuk melengkapi suku kalimat ini. Ya, tepuk tangan. Silakan menuliskan di papan. Siapa anak Reni tadi? Silakan Reni. Lengkapi kosakata yang ada ini. Jadi ini namanya teka-teki silang di dalam mata pelajaran PPKN. Kalau susah menjawab, Pak bantu caranya, kasih huruf awal, kasih huruf akhir, silakan lengkapi huruf yang ada. Oke, mari kita tepuk tangan sekali lagi. Jadi gambar ini benar, gambar kabinet. Gambar yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga para menteri. Mereka lah yang disebut dengan pemerintahan negara. Tapi pemerintahan negara itu ada yang di pusat, ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten, bahkan sampai ke desa-desa, RT, RW, dan dusun. Tapi yang ada pada gambar ini adalah kabinet. Sekarang kalau Jokowi mempunyai kabinet yang dinamakan dengan kabinet kerja. Yang berikut, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar ketiga. Ya, silakan Merlina. Upacara. Ya, silakan Vita. Baik, memperingati hari kemerdekaan. Tepuk tangan untuk Vita. Yang lain ada yang kasih pendapat? Saya Pak. Ya, silakan Mia. Memperingati hari
Memperingati Hari Pahlawan. Tepuk tangan untuk Mia. Ada yang lain? Mari kita menyimak sebuah video yang ada pada slide. Sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia. Pada materi ini, kita akan membahas kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Berikut disajikan contoh ilustrasi kekuasaan secara sederhana. Sedangkan kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Macam-macam kekuasaan menurut beberapa tokoh. Menurut John Locke, terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Negara Indonesia menerapkan ajaran Trias Politica atau ajaran Montesquieu. Pembagian kekuasaan di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jenis kekuasaan dan pelaksana. Dalam pemerintahan pusat terdiri dari 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif dilaksanakan oleh MPR, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh MA dan MK, kekuasaan eksaminatif atau inspektif dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam pemerintahan daerah terdapat dua pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh gubernur, wakil gubernur, beserta DPRD provinsi. Yang kedua, pemerintahan tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakilnya beserta DPRD kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sekarang siapa yang tahu judul dari video tersebut? Sistem pembagian kekuasaan. Tadi dijelaskan apa saja sistem pembagian kekuasaan di dunia menurut dua para ahli. Itu ahli siapa? Ahli yang pertama John Locke. Yang kedua Montesquieu. Jadi pembagian kekuasaan yang pertama menurut John Locke dan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Di Indonesia kita mempergunakan asas pembagian kekuasaan Trias Politica menurut Montesquieu. Tetapi pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi atas dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Oke, berbicara tentang pembagian kekuasaan, berbicara seperti sapu lidi yang kita gunakan untuk membersihkan halaman. Kalau hanya eksekutif yang jalan, terus legislatifnya mati, yudikatifnya mati, inspektifnya mati, tidak berjalan, maka negara ini tidak akan menciptakan sistem pemerintahan negara yang baik. Jadi seperti sapu lidi, harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi, harus saling mengawasi supaya pemerintahan yang baik itu dapat tercipta. Yang berikut,
Analogi yang kedua seperti di rumah siapa yang masak pakai tungku atau kayu api? Semua rata-rata ya, rata-rata semua masak pakai tungku atau kayu api. Pertanyaannya, kalau hanya satu kayu api yang ada di tungku, apakah api menyala dengan bagus atau tidak? Tidak. Berarti kita membutuhkan kayu api dalam jumlah yang banyak. Tujuannya supaya bisa masak. Apa yang kita masak bisa masak dan apinya bisa besar. Begitu juga dengan sistem pemerintahan. Ketika kita ingin mencapai satu tujuan, tapi kalau yang bekerja hanya lembaga pemerintah 1, 2, atau hanya 3, atau hanya 4, maka jelas tidak akan mencapai tujuan negara. Tapi kalau semua pemerintahan itu menjalankan tugasnya masing-masing, saling mengawasi, saling mengontrol, saling ada pada tupoksi tugasnya, jelas akan mencapai pada tujuan. Sama kalau tadi kita masak air minum dengan satu batang kayu api, jelas mungkin mendidih, tapi kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kalau banyak kayu api dalam satu tungku, pasti air cepat mendidih dan sampai pada tujuan. Itu analogi kita berkaitan dengan pembagian kekuasaan di Indonesia. Baik, sekarang silakan dua orang bantu Pak Guru bagi buku pelajaran PPKN. Baik, silakan buka buku halaman di bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu di halaman kedua. Silakan mendiskusikan hal-hal yang ada sesuai dengan pertanyaan yang ada pada LKPD yang Pak berikan, ya. Baik, kita sudah berakhir untuk sesi diskusi kelompok. Apakah tugas diskusi kelompok sudah kalian kerjakan? Sudah, Pak. Baik, mari kita tepuk tangan. Baik, Pak Guru akan cek dulu apakah tugasnya sesuai atau tidak. Ini kelompok berapa kalian? Kelompok 1. Oke, materinya tentang macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli. Yang pertama menurut John Locke, yang kedua Montesquieu. Baik. Sekarang kelompok yang kedua. Materi kalian pembagian kekuasaan secara horizontal. Baik, ada 6 pembagian kekuasaan. Konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Baik. Sekarang kita lanjut kelompok yang berikut. Kalian kelompok 3. Oke. Materi kalian tentang konsep pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Baik, berarti ada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Baik. Oke. Sekali lagi mari kita tepuk saya Indonesia. Tepuk saya Indonesia. Saya Indonesia. Merdeka. Baik, kita akan ada dalam presentasi hasil diskusi kelompok. Dan kelompok yang presentasi pertama adalah kelompok 1 dengan materi pembagian kekuasaan menurut para ahli. Kepada kelompok 1 waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan ke depan kelompok 1. Kita akan menyaksikan presentasi pertama dari kelompok 1 tentang macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli. Kepada kelompok 1 waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Andi Muruta.
biasa dipanggil Aldi. Kenapa nama saya Ines Kapita bisa dipanggil Ignas? Karena memperkenalkan nama saya Mbak Adi Jurmana bisa dipanggil Mbak Adi. Baik, silakan lanjut moderator. Berbagian kekuasaan negara Republik Indonesia, macam-macam kekuasaan negara. Adapun dua para ahli yang menemukan macam-macam kekuasaan negara, yaitu John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke, ada tiga menurut John Locke, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Yang terakhir, federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, yang pertama legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk untuk pelanggaran undang-undang. Baik, mari kita tepuk tangan. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Pak, Ya, silakan. apa sajakah tujuan John Locke mengatur tiga kekuasaan tersebut? Terima kasih. Sekianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Presentasi yang berikut kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 2 yang berbicara tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Kepada kelompok 2, waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dan konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Nicodemus Umutiku, yang dipanggil Nixon. Nama saya Irna Sirabokongan, biasa dipanggil Irnas. Nama saya Alvin yang Simba, biasa dipanggil Ali. Nama saya Sistina Yakulama, biasa dipanggil Susi. Nama saya Musabili Baik teman-teman, kami langsung saja mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal yang diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dibagi dalam 6 bagian. Kekuasaan yang pertama yaitu konstitutif, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, dilaksanakan oleh MPR, diatur sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1. Kekuasaan yang kedua yaitu eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dilaksanakan oleh Presiden dan diatur sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1. Kekuasaan yang ketiga legislatif, yaitu membentuk undang-undang, dilaksanakan oleh DPR, diatur sesuai ketentuan pasal 20 ayat 1. Kekuasaan yang keempat yudikatif, yaitu menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
diatur sesuai ketentuan pasal 24 ayat 2. Yang kelima, eksaminatif atau inspektif, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, diatur sesuai ketentuan pasal 23 ayat 1. Dan yang terakhir, moneter, yaitu mengatur dan menjaga sistem pembayaran dan kestabilan nilai rupiah, diatur oleh Bank Indonesia dalam ketentuan pasal 23D. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi. Yang berikut kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 3 berkaitan dengan materi pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia secara vertikal. Kepada kelompok 3 waktu dan kesempatan saya beri. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Maka dari itu perkenalkan nama saya untuk Sabtu Lindu Meramba, SD Panggal 1. Nama saya Lenita Lambakamungu, biasa dipanggil Reni. Nama saya Ita Ketelete, biasa dipanggil Ita. Nama saya Lama biasa dipanggil Rika. Nama saya Mawati Kamu, biasa dipanggil Rika. Nama saya Regina Karjapingu, biasa dipanggil Rika. Maka dari itu saya persilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Jadi baik, kami akan mempresentasikan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal diambil dari bab 6 Pemerintahan Daerah pasal 18A dan pasal 18B. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan pusat yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Negara. Pemerintahan daerah terbagi dalam 3 bagian, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Pemerintahan provinsi yaitu gubernur dan wakil gubernur, SKPD atau Satuan Kinerja Perangkat Daerah. Pemerintahan kota yaitu wali kota dan wakil wali kota, SKPD atau Satuan Kinerja Perangkat Daerah. 3, yaitu pemerintahan kabupaten yaitu bupati dan wakil bupati, SKPD atau Satuan Kinerja Perangkat Daerah. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir, pada bagian ini kita akan melakukan kesimpulan dan saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk merumuskan kesimpulan. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat berkaitan dengan kesimpulan, waktu kesempatan saya beri. Saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita sudah pelajari tadi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengalami dua sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia kita dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara horizontal atau pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, dan vertikal atau pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau provinsi atau kabupaten atau kota. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ernasti. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya merasa senang karena sudah melakukan ini diskusi kelompok, presentasi, sesi tanya jawab,
dan saya harap ke depannya untuk tetap dilaksanakan. Terima kasih. Buku pembelajaran tadi silakan ditutup, buku cetaknya juga silakan ditutup. Kita akan ada dalam evaluasi. Silakan tuliskan nama, kelas, dan kita akan mengerjakan tugas evaluasi pada pembelajaran hari ini. Baik, apakah evaluasinya sudah selesai? Sudah. Baik, hasil evaluasinya akan diketahui pembelajaran berikutnya. Kalau remedial maka kita akan lakukan remedial, kalau tidak kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Sekarang saya akan mengumpulkan lembaran jawaban evaluasi yang kalian sudah kerjakan. Terima kasih telah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Saya berharap kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan selalu bisa memanajemen waktu dengan baik supaya bisa belajar dengan baik, bisa datang ke sekolah dengan baik, dan juga bisa membantu orang tua di dalam mendukung kegiatan ekonomi keluarga sehingga kalian bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Yang bertugas memimpin lagu dan doa, silakan ke depan. Siap. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah menjaga kami dari awal belajar kami hingga mengakhirinya dengan baik. Ya Tuhan, apa yang kita pelajari pada hari ini untuk bekal masa depan kami. Ya Tuhan, yang doa kami, puji Tuhan, amin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih.